teman-teman, kembali lagi dengan saya Mutiara Borosyagian dan di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan saya di gereja. Eits, tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mengerti dasar teori pelayanan ini menurut Reform. Kata pelayanan dalam bahasa Inggris yaitu ministry ataupun service, sedangkan dalam bahasa Yunani adalah diakoneo. Kata diakoneo ini muncul 36 kali dalam Perjanjian Baru, 21 kali dalam Injil Sinoptik, 3 kali dalam Injil Yohanes, 8 kali dalam tulisan Paulus, 1 kali dalam bahasa Ibrani, dan 3 kali dalam 1 Petrus. Pelayanan gereja dalam konteks era reformasi. Di sini ada dua kata yaitu missio dei dan missions. Missio dei adalah pernyataan Allah sebagai seorang yang mengasihi dunia, sifat dan aktivitas Allah yang mencakup gereja dan dunia, di mana gereja mempunyai hak istimewa untuk berpartisipasi. Pernyataan Allah yang dimaksud adalah pemberitaan kabar baik Allah melalui Injil. Sedangkan missions adalah tugas misi gereja menunjuk kepada bentuk khusus yang berhubungan dengan waktu khusus, tempat khusus, dan kebutuhan khusus. George Peters di dalam bukunya A Biblical Theology of Mission mengatakan, secara ringkas dapat dikatakan bahwa mission merupakan suatu keseluruhan yang Allah tugaskan pada gereja, baik itu bersifat pelayanan kepada Allah, kepada anggota gereja, dan kepada orang yang bukan percaya kepada Kristus. Sedangkan mission merupakan partisipasi gereja di dalam tugas pemberitaan Injil yang Allah telah percayakan kepada gerejanya. Menurut Gerrit Singgi, pelayanan berarti mengubah orientasi dari mengingat diri sendiri menjadi kita mengarahkan pada kepentingan orang lain. Bapak Asti Pentong, siapa lagi yang tidak mengenal Bapak Asti Pentong? Dia pernah memaparkan bahwa bak Tuhan dan hamba, demikianlah hubungan Allah dengan semua umatnya. Tuhan dari dunia ini adalah Allah dan Sang Tuhan mempercayakan dunia ini kepada hambanya. Oleh karena itu, sesungguhnya sebutan pelayan Tuhan bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi pendeta, penginjil, ataupun orang yang aktif dalam pelayanan gerejawi, melainkan kita semualah pelayan Tuhan. Begitu relevannya istilah pelayanan ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Adapun Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah ayat yang sangat mendukung pelayanan ini. Sedangkan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perlu ditekankan kembali dan juga sebagai refleksi kita masing-masing, pelayanan itu adalah anugerah, tidak ada yang layak, tapi Tuhanlah yang melayakkan. Jangan ada yang sombong dan merasa dibutuhkan. Kita yang butuh melayani. Di sini saya menjelaskan bahwa pelayanan itu adalah ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, cinta pada Tuhan Yesus, dan kasih yang terbaik untuk Tuhan, kasih waktu yang intim sama Tuhan dalam relasi kita. Lalu kedua adalah setia. Di sini setia merupakan komitmen yang sudah dibuat, setia terhadap progres ataupun kemajuan ataupun pertumbuhan kita dalam pelayanan. Karena kita melayani Raja di atas segala raja, dan kita harus menikmati pelayanan dan menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati, maka kita bisa mengajak orang lain untuk menikmati pelayanan tersebut. Kalau kita nggak menikmati pelayanan tersebut, maka kita nggak bisa mengajak orang lain untuk menikmati pelayanan tersebut. Jadi di sini bukan berarti kita itu sibuk melayani, tetapi memiliki hati yang mau melayani dan memakai karunia pelayanan yang telah diberikan oleh Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk nama diri sendiri, bukan untuk kesombongan supaya dilihat orang lain, melainkan untuk memuliakan